saya suka cinta dan saya suka jatuh cinta dan saya suka dicintai gitu kan. Tik. Halo semuanya, kembali lagi di Ruangnya Tamu Channel di Direct Dialog Receh Tapi Nggak Receh bersama saya Nam, dan sekarang kita sudah bersama dengan Imam Hamzah SPD. Imam Hamzah SPD, sarjana pendidikan. Kita mulai dulu dari pertanyaan yang paling penting. Gimana kabarnya Kak Imam? Baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kak Imam ini ya teman-temannya salah satu alumni terbaik dari FKIP lagi, FKIP Underam, lulus tahun 2019 ya, sudah 1 tahun dengan tahun ini ya 2020. Jadi beliau ini adalah penggiat seni juga di kampus, jadi masuk di salah satu UKM seni teater Putih. ya, teater putih. Imam Hamzah ini adalah salah satu penyair karena beliau ini menulis dan membaca puisi. Jadi pernah mengikuti lomba Peksiminas di Yogyakarta tahun 2017. ya 2017, Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Yogyakarta tahun 2017. Itu ya untuk sedikit gambaran tentang Imam Hamzah ini. Nanti akan kita ngobrol. Jadi sekarang episode keempat, kita akan ngobrol seperti karena baru pertama kali lagi bertemu dengan beliau ini ya, Setelah corona ya. ya setelah pandemi ini. Kan dengar-dengar Kak Imam ini sudah mendaftar S2 ya? Ya. Sudah diterima. Sudah sah menjadi mahasiswa rata 2 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unram juga. Iya. Jurusan Bahasa. bahasa berarti linear. Berarti S1-nya bahasa Indonesia, S2-nya juga bahasa Indonesia. Oke, mantap. Bisa dilihat ya background di sini. Bisa disebutkan ini salah satunya. Yang ini si Uji gitu pun konspirasi of silent, pemberontak di zaman Soeharto. Yang lain-lain ini banyak, ada Rendra, ada Sapardi yang kemarin meninggal dunia, ada Serapin, Jokwin juga di sana, ada William Shakespeare juga. Seniman semua ya. Iya, Ini menjadi rata juga ya. Ada Reza Rahadian di atas. ada. Oh, aktor favoritnya Reza Rahadian Kak Imam. Jadi fun fact, Imam Hamzah suka dengan Reza Rahadian, aktor Indonesia. Bisa nggak jelaskan dulu kenapa tertarik di dunia kesenian ini? Dulu kan kita dapat mata kuliah drama. Ketika sarjana S1 ya. S1 itu kebetulan Kak Guru di sana sebagai pelatih, terus kan sutradara dia kan. Saya mulai tertarik di sana untuk terus dikasih tahu ada organisasi Teater yang Putih bergerak di bidang musik. Akhirnya daftar di semester 3. Jadi semester 3 itu masih boleh masuk? Masih boleh. Semester 5 batasnya dulu di angkatan saya. Saya mulai belajar di sana. Drama dulu kan, atau minat dan bakat. Saya ambil penulisan, penulisan puisi. Iya. Selain nulis puisi juga musik ya. Iya. Jadi produksi musikalisasi puisi kalau digabungkan antara musik dan puisi. Bisa di spill nggak ke kita akun Instagram? Nggak apa-apa, biar nanti di follow sama teman-teman gitu kan. Kalau akun Instagram ada sajak pribadi. @sajak pribadi. Iya, kebanyakan tulisan sih di sana, bukan kata-kata. Untuk musikalisasi puisi sendiri di sana juga di-upload. Akun YouTube ada. Nanti kita akan taruh di linknya di bawah ya. Setelah terjun di teater, kemudian ngambil bidang puisi, penulisan dan musik. Awalnya kan fokus ke drama, ke aktoran. Minatnya di aktor. Saya favoritnya sama Echel dulu. Jadi kakek-kakek kan keren gitu. Akhirnya bergelut di sana dan sering buat status cinta-cinta di Facebook. Maksudnya puisi gitu, puisi Iya, cinta puisi gitu ya. cinta. Kan ketika galau kan Oh kita iya. nulis biasanya kan. Ya karena memang kalau ketika galau atau patah hati ya kita bisa sebut itu. Jadi karya itu akan membludak keluar seperti itu gitu. kan. Oh iya, I feel you. Benar. Iya, I feel you. Ya, jadi gitu ya. Jadi berawal dari patah hati. Dan akhirnya ketemu di sana nulis. Ternyata nulis itu bisa diasah. Akan tetapi puitis itu dari cinta dia lahir. Giftnya itu memang nulis itu semua orang bisa nulis. Semua orang bisa nulis. Dan Bisa nulis. puitis, sifat puitik gitu ya itu memang lahir dari cinta. Iya. Kebanyakan sih patah hati. Oke. Cuman kan rata-rata kalau orang patah hati itu pasti dia puitis. Oh iya. Ayo. Pasti dia buat status yang begini. Aku tak bisa hidup. Meluapkan kekesalan itu ya. Lewat kata-kata. Kan Bapak Ngam juga penulis juga kan? Oh, nanti kalau Iya. enggak gitu kan. Benar kan kita seangkatan.
Jadi saya juga kenal Side gitu kan. Oh iya. Side juga seorang penulis, jadi kita sama-sama bukan penulis sih, tapi yang bergelut di bidang penulisan gitu kan. Iya. Kita penulis bukan apa-apa. Iya. Belum setenar orang-orang di sini lah. Oke, benar-benar ya. Memang ini kan orang-orang hebat Iya, semua. orang. Jadi semoga kita juga jadi legend gitu ya. Hmm. Karena cita-cita saya Amin. juga kalau saya mati saya jadi legend gitu. Benar. Sama, saya juga If I cita-cita die, saya kayak I'm gitu. legend. Iya. Oh. Ketika saya mati, ada karya saya yang masih ada. Nah. Bisa dibaca oleh anak-anak saya. Oke, ini menarik nih tentang karya ya. Iya. Jadi istilahnya tuh peninggalan gitu. Jadi itu yang bakal Benar, kita benar. kasih ke Iya. apa namanya ke anak cucu. Jadi itu salah satu salah satu tujuan nggak dijadikan salah satu tujuan nggak nulis yang dibaca sama anak cucu besok, itu tujuan nulis itu nggak? Iya ya. Kalau dari saya pribadi sih memang kesana juga biar dia mengenal setelah ada anak saya, ada cucunya, ada kan bisa akhirnya karya itu kan dulu sampai ke Oh bawah iya. gitu kan. Oh berarti ini kakekmu loh dulu loh Iya. nulis. Oh Jadi gitu ya. kita mati tapi kita tetap ada gitu. Oh iya. Abadi berarti Iya, iya. ya. Karena saya pernah dengar kata siapa gitu ya. Jadi menulis itu adalah membuat kita abadi. Sama kayak katanya salah satu senior yang mengajari saya nulis itu Hmm. Ihwanus Sofa. Oh iya. Ya, kan kenal juga kan. Dia bilang, "Mam, gini Mam kalau nulis itu." Dia bilang kan, Hmm. "Gimana Kak, gimana?" Saya bilang, "Menulis itu adalah salah satu cara mengabadikan doa sebelum namamu terpampang di batu nisan." Dia bilang kan. Kan saya mikir, menulis adalah salah satu cara mengabadikan doa sebelum namamu terpampang di batu nisan. Dia saya mikir, "Oh, keren, Bro. Kok gitu ya?" Akhirnya dari sana saya mulai nulis. Akhirnya asik dan memang kita Oh. punya dunia tersendiri Oh, kalau iya, nulis itu memang. kan. Memang nulis itu ya kita bisa menjadi apa saja di sana. Benar. Kita bisa jadi presiden, kita bisa Perempuan. jadi perempuan. Karena Banyak. kita sebagai raja di sana kan kita Tuhannya itu bisa dibilang. Iya. Jadi Tuhan. Ya karena memang karya itu kan sebagai anak-anak kita. Jadi kita rawat dan kita pertanggungjawabkan. Itu ya. Apa lagi ya? Ini untuk karya tadi kan saja pribadi. Nah, Apakah cuma upload di sana atau gimana untuk tulisan-tulisan? Di mana bisa kita baca? kalau model saya memang kalau konsumsi ke media itu memang lebih ke akun Instagram saya Instagram, yang saya kelola sama kekasih. manajer berarti. Iya, manajer. Oh, Jadi kan dia yang saya kan main Facebook, dia yang Ah. ngusulin gitu. Oh, Lau buat aja akun di IG. Tapi saya nggak bisa main IG, saya bilang kan. gitu ya. Iya, nanti saya yang buatin. Dia buat terus Iya. akhirnya dikelola berdua. Saya yang kirim puisi, dia yang buat. Oh, jadi kerjasama gitu antara kekasihnya itu ya. Ada feedback. Oh, ya, benar sih. Karena itu sebagian dari relationship yang tidak toksik gitu ya. Jadi bermanfaat satu sama lain. Jadi gitu teman-teman ya. Tuh, dengar tuh kameramen ya. Oh, Siap. Oke. Itu bermanfaat, saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Gitu ya. Boleh. Oh iya. Oke, sekarang kita runcingkan lagi obrolan kita di karya ya tadi ya, saya pribadi. Jadi tadi tertarik di dunia penulisan karena masuk di teater itu juga salah satunya. Apa gitu rencana kedepannya gitu? Kalau rencana ke depan insya Allah kalau memang tidak terbit di media penerbit, Kalau maksudnya punya buku gitu ya, Iya, punya fisik buku. gitu ya. ya setidaknya kan nanti saya print sendiri saja di fotokopi. Oh gitu ya. Gitu saya Oh mikir jadi, Nam. ya Iya. memang ini sih untuk menerbitkan itu kan penerbit itu punya tipe-tipe gitu, Iya. ada yang mayor, ada yang indie lagi, minor maksudnya gitu. Ya jadi berlabel gitu mereka itu. Jadi memang sih agak susah sih. Apalagi kita kan istilahnya di timur nih, jadi untuk menerbitkan karya itu memang agak susah gitu. Nanti ya bisa lah yang nonton sini bisa bantulah Kak Imamnya yang mau menerbitkan karya. Siap. Mungkin ada penerbit yang insaf gitu, yang hilaf. Iya karena memang susah memang. Saya juga merasakan dari dulu, saya juga pengen menerbitkan karya karena saya juga nulis puisi, nulis cerpen juga. Jadi gimana caranya saya, karena memang penulis itu butuh fisik dari buku itu, nggak cuma di post di media. Walaupun sekarang kan dunianya media digital, semua orang bisa baca di mana saja, tapi ini sebagai karya loh, itu yang apalagi nanti kalau kita buka media, toko buku besar, terus ada buku kita gitu kan, itu sangat bangga gitu kan, kita foto selfie di sana. Oke, itu kepuasan gitu ya. Selain dari royalti ya, Benar. royalti lah nomor 2 lah itu ya. Nomor 2. Berapa lah itu, yang penting
kita punya karya. Karya itu. Ya, kita doakan ya semoga saya juga bisa menerbitkan buku tahun inilah, tahun ini atau tahun depan ya. Ini kan sudah terpampang nih cover ini, jadi ada satu misalnya ngambillah begitu, ada satu quote atau satu kalimat yang benar-benar menginspirasi Anda gitu, Imam. Kan si Wiji kan punya anak, dia juga lebih karya bapaknya dimusikalisasi. Oh, yang Fajar Merah itu Iya, Fajar Merah. Jadi siapa yang nggak kenal Wiji? Kalau bagi orang yang kita katakan pemberontak lah, gitu kan, yang aktivis gitu, aktivis ya, pemberontak. Siapa yang nggak kenal dia? Kan? Kebenaran akan tetap hidup. Oh iya, itu kata-kata. Iya kan, katanya kayak gitu. Kalau emang sudah tidak ada jalan, ya udah kita lawan saja dengan kata-kata. Kan dia paling berbahaya katanya sebenarnya. Katanya gitu. Terus apa lagi kata-kata yang paling, maksudnya di antara semua ini yang paling menginspirasi gitu, kata-kata yang paling menginspirasi. kalau saya memang saya suka Rendra, nah. Oh, Rendra. Iya, paling suka saya dia Rendra karena Rendra ya. Awal-awalnya kan saya berkarya di salah satu organisasi di kampus. Karena memang kan saya tipenya orang yang saya tidak mau pakai karya orang gitu. Oh iya. Pertama kali saya jadi sutradara puisi, disuruh carilah puisi W.S. Rendra, kan kau suka pementasan puisi gitu ya. Kan jadi sutradara pementasan puisi, direfleksi dulu. Terus disuruh cari puisi W.S. Rendra itu, katanya Kak Iwan kan. Itu mungkin kamu suka, tapi saya mikir kok saya bisa nulis gitu kan, tinggal dibimbing saja sama dia kan. Akhirnya saya juga ribet kalau pakai karya orang, belum dianalisis, belum kita cari tahu maknanya. Akhirnya saya nulis puisi pertama itu Suara Goa, ketika hawa-hawa memberontak itu masih sebelum ke judul puisinya Suara Goa. Karya pertama itu. Oh, karya pertamanya. Karya pertama puisi. langsung dipentaskan di atas panggung gitu ya. Dipentaskan. Bacaan puisi. Saya bukan menulis puisi dulu. Saya lebih ke aktor. Saya teater gitu ya. Saya senang aktor. Saya sama Eceng dulu pernah sama dia kan pentas pantun. Iya. Terus ya Pepadu Toa juga ada, terus Pagi Bening itu saya senang di aktor. Tapi kebetulan ketika itu kenapa saya sering nulis, jadinya ketika itu ada Kak Cius yang komen-komen status kan, bagus ini diperbaiki diksi yang ini. Akhirnya kan kita tertarik dan dari sana mulailah kita nulis puisi dengan sesederhana puisi yang paling jujur, mungkin puisi yang pertama kita. Iya, benar. Paling jujur. Kalau sekarang kan manipulasinya banyak. Iya. Lebih dewasa lah menulis. Lebih pintar menyembunyikan diri. Oh, ini menarik ini. Perihal menulis dan kata-kata. Intinya kan tujuan kita bisa mempengaruhi pembaca kan. Benar. Menulis ini bisa, ini gimana respon pembaca di sana gitu kan. Nah, sejauh ini nih, apa saja respon yang diberikan oleh pembaca ketika membaca tulisan Anda? Iya. Imam. Banyak sih. Ada yang bilang kok keren, kok kena gitu kan. Kok kena sama saya nih, posisi saya lagi seperti ini, karena aliran yang sekarang saya geluti, fokuskan itu aliran lebih ke cinta. Saya suka cinta, tapi masih dalam kaitan dalam sastra tetap sastra populer gitu, bisa bilang ya. Saya suka cinta dan saya suka jatuh cinta dan saya suka dicintai gitu kan. Jadi imbang dia kan. Tinggal laki-laki sekali gitu ya. Iya. Itu dicintai gitu. Lebih ke sana kalau tulisan saya sekarang, lebih ke cinta. Cuma bukan cinta yang yang berlebihan. Iya, yang fokus ke cinta gitu. Oh iya. Yang lebih ke romantisnya mereka itu. Kalau saya enggak, lebih ke romantis ada. Terus apa yang kan kita nulis itu kan yang paling penting pesan itu kan. Ya, pesan. Apa yang bisa didapat oleh pembaca kan gitu. Sisanya itu kan sebagai bumbu. Kita kemas dia bagaimana caranya itu. Makanya saya fokus sekarang lebih ke cinta itu dampaknya seperti ini kalau terlena. Melalui tulisan ya tadi melalui ya. Tulisan. Bukan ke cintanya yang bukan secara umum, lebih ke mungkin dalam lah. Saya enggak paham cinta tapi saya nulis ke sana gitu. Kan bingung saya juga. Gitu loh. Mana ke guru gitu kan? Iya. Gitu.
Oke. Tuh. Jadi tadi udah respon pembaca ya. Jadi Respon itu sangat penting. karena kita kan menulis menyampaikan pesan gitu. Jadi ada pesan yang kita ingin sampaikan. Oke, sekarang lagi sih. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya ini. Karena kita sudah membahas kata-kata tadi ya. Jadi yang berpengaruh siapa aja. Jadi pembaca Kak Imam ini kebanyakan cewek atau cowok gitu pembacanya. Kan kita kan punya pembaca masing-masing nih gitu. Ya kan kita punya pembaca masing-masing. Jadi dominan mana antara cewek sama cowok yang bacakan ya Kak Imam? Cewek. Dipresentasikan berapa gitu Kebanyakan perbandingannya? cewek. Kalau cowok ada lah bandingnya, kalau kata banding 10 sampai 1 ya. Iya 110. Ceweknya 89. Oh 9 berarti cowoknya 1%. Iya. Oh berarti saya juga 1% dari pembaca cowoknya. Sialan ya. Oke. Jangan ikutin. Oke. Oh gitu ya. Jadi rata-rata pembacanya cewek gitu ya. Cewek. Nah biasanya nih kan saya juga nulis nih. Nah, Dan pembaca saya juga jujur nih banyak cewek juga banyak Hmm. kan yang cewek gitu kan pembaca tulisan saya. Nah ada nggak kira-kira yang suka DM atau suka bales kayak gitu, ada nggak kira-kira? banyak. Oh banyak ya. Ada lah. Tapi itu sebagai penikmat ya, Iya, maksudnya yang menghargai karya kita benar, gitu. benar. Saya selalu mengatakan itu ketika karya saya di komen sama orang, ketika di post sama orang, saya selalu bilang selamat menikmati penikmat. Oh iya. Rata-rata sih kebanyakan nulisnya ada yang nanya, Kak gimana sih cara nulis gitu kan. Kadang orang Jawa kemarin juga orang Malang DM, Kak kalau nulis puisi itu lewat mana sih gitu. Lahirnya inspirasinya, idenya itu dari mana sih? Oke. Dijawab saja kan, tinggal pengalaman, kebanyakan pengalaman. Dijawab dari sana. Dan seperti itu di komen-komennya seperti itu. Berarti banyak gitu ya yang Ada lah. memberikan respon positif lah ya. Kalau tadi kan positif, kalau yang negatif gitu maksudnya yang tanda kutip menghujat atau wah apa nih karya gitu, ada nggak Kalau selama ini gitu? kalau hujatan selama ini belum ada sih. Cuma kalau teman dekat banyak kan yang dukung kita nulis. Ada dia bilang, cinta-cinta saja, yang lain dong. Oh gitu, lebih ke Iya. pesan gitu ya, maksudnya dia request gitu. Coba baca buku ini gitu. Biar tulisan berkembang. Iya siap. Kan itu kan motivasi, apresiasi itu Iya, kan apresiasi. menjadi semangat kita untuk menulis kan ketika orang bilang, berarti saya diperhatikan nih. Kan oke, saya Saya perhatikan nulis. tulisannya Iya. dibaca berarti Iya, ya. baca. Sampai sedetail itu sampai menyarankan untuk baca buku Baca itu buku. gitu ya. Iya. Oke. Pak, mau nanya dikit Om? Oh, Oke. boleh. Silakan kameramen. Nih, saya dengar dari tetangga sebelah, katanya ada kata-kata bahwa salah satu bahaya di dunia itu ada dicintai oleh penyair. Oh, ada di sini tulisannya itu. Tulisan siapa itu? Itu dia. Yang mana Itu ini? tulisannya Khairil Anwar. Oh, Heril Anwar. Ya, di antara macam berbahaya di dunia. Oh, ini ya. Ya dicintai penyair. Salah satunya. Salah satunya. Heril Anwar yang bilang ya. Iya. Baik, Nah. gitu ya. Dari kata-kata yang sempat disampaikan oleh siapa tadi? Heril Anwar. Khairil Anwar, itu kan punya makna yang dalam ini Kak. Nah, pengaplikasiannya di kehidupan kakak itu bagaimana? Jadi dampak dari kakak menulis ini, dari kakak syair ini, ada ndak sosok wanita yang pernah atau mungkin pendamping kakak saat ini jatuh cinta gara-gara tulisan atau syair-syair kakak? Iya. Gimana Bagaimana itu? Itu kan pertanyaan buat Anda. Iya. Saya di sini sebagai kan sebagai penulis gitu Oh, sebagai Sama penulis. Untuk Kak Imam ini. Oh, untuk Imam dulu. Nanti saya tidak kan? Tidak kan saya. Oke. Kalau diksi yang ini Ah. di antara bermacam berbahaya di dunia ini, dicintai penyair adalah salah satunya. Di sini setuju dulu apa enggak? Oh, ya sejauh ini sih setuju gitu. Iya sama. Apalagi yang bilang kan Heril Anwar gitu kan, dan juga kejadian di saya dan di Anda. Iya. Mantap. Nah, kejadian uniknya itu Kak bisa dapat cewek enggak gara-gara menulis? Siapa tahu Oh, ada iya, yang iya, terinspirasi. iya. Oh, menarik ini. Saya mau menjadi penulis biar dapat banyak cewek atau banyak pacar cowok itu kan bisa jadi motivasi awal untuk menulis Kak. Jangan senyum kambing. Oke. Iya kalau Oh, menarik ini. Oke. kalau diksi yang itu memang
secara pribadi ini karena saja pribadi kan. Oke. Ya, ia mengalami. Saya mengalami. Cuma butuh proses itu untuk mendapatkan makna dari diksi dicintai penyair adalah salah satu perkara berbahaya itu. Karena menurut saya kata-kata itu berbahaya. Benar kan? Kata-kata itu Berbahaya, apalagi untuk perempuan. Banyak lah, lumayan. Oh gitu ya. Jadi kejadian-kejadian yang dimaksud tadi ya. Pernah dialami jadi ya Kak ya? Iya, pernah. Oke. Pernah. Nggak sering sih, tapi pernah. Iya. Oke. Bahayanya itu kayak gimana Kak? Contohkan dulu sedikit. Oke, bisa dijawab. Sama jawab aja. Kita ngalir di sini. Iya, siap. Kita kan ini bukan kan dalam konteks kita bukan orang-orang hebat. Iya. Kita bukan penyair besar. Kita hanya sedang belajar. Saya yakin juga Side cari saya di sini kan hanya untuk belajar juga kan saya gitu. Apalagi nanti kalau kita ditanya nulis puisi itu kayak gimana caranya, itu kan makin asik. Tapi kalau diksi yang ini apa tadi caranya? Gini maksudnya, kan kalau dalam pemikiran orang bahaya itu ya bahaya gitu. Tapi kan dalam konteks ini bahayanya itu yang seperti apa gitu, dalam hal yang bagaimana bahayanya. Kan nggak mesti semua yang bahaya itu bahaya gitu. Jelek lah gitu. Tidak semua bahaya itu bahaya. Oke. Browning. Tidak selalu bermakna negatif. Tidak selalu bermakna negatif maksud saya gitu. Kalau berbahayanya memang berbahaya kan ya. Sangat berbahaya. Karena kalau misal Namni ingin merayu perempuan, kalau sudah kena sama kata-kata itu, dia akan benar-benar jatuh pada cinta itu. Itu resikonya. Dan ketika kau sudah berhasil mendapatkan dia dengan sajak-sajak atau syair-syairmu, maka dia sepenuhnya milikmu. Dalam konteks bisa dikatakan tubuhnya pun akan diserahkan. Disensor ini ya? Iya. Bisa. Oh berarti tanggapan saya berarti ya. Berarti si perempuan ini ya, kita membaca ini ya. Benar. Berarti dia hanya jatuh cinta sama kata-kata Anda dan tidak terhadap Anda gitu, atau bagaimana gitu? Dua-duanya. Dua-duanya gitu. Ya, karena pada dasarnya seseorang akan suka itu karena ada ketertarikan kan. Kalau masalah bahas cinta mendapatkan perempuan, itu kan larinya fisik dulu. Biasanya kan perempuan mandang fisik. Iya. Nah itu nggak mungkin, itu ada orang yang Wanita, dengarkan, atau para pria. Oke. Jadi dari kesimpulan itu kita dapat mengetahui bahwa cinta itu tidak hanya sekedar harta, Bung. Cinta itu berawal dari kata-kata juga bisa. Jadi jangan judge semua orang itu. Cinta itu dipandang dari kaya segala macam, fisik segala macam. Kata-kata juga itu bisa jatuh. Oke.